Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika dengan Kak Ahmad. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan memberikan kemudahan pada kita dan memberikan kita kelancaran dalam memahami pembelajaran. Nah, pada video kali ini Kak Ahmad akan mengajarkan tentang materi lingkaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan. Nah, langsung saja berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita terlebih dahulu melakukan presensi ya. Nah, boleh silahkan untuk perwakilan ketua kelas maju. Nanti setelah itu presensinya bisa diisi kemudian digilir ya satu-satu. Oke, baik. Sekarang kalau sudah presensinya, silahkan adik-adik menyiapkan buku tulis, buku catatan untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa juga untuk alat tulisnya ya, baik itu menghapus, pensil, menggaris, dan lain-lain. Nah, tadi kan Kak Ahmad sudah menyampaikan kalau pembelajaran kali ini materinya adalah lingkaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dan apa saja yang perlu kita ketahui, yakni dalam video pembelajaran kali ini Kak Ahmad akan mengajarkan bagaimana cara menentukan unsur-unsur apa saja yang ada pada lingkaran. Sebelum kita mengetahui unsur-unsur lingkaran, nah alangkah baiknya jika kita harus tahu apa definisi dari lingkaran itu sendiri. Nah, adik-adik, siapa saja yang tahu benda-benda di sekitar rumah kalian yang bentuknya lingkaran? Ayo, apa coba? Pasti kita tahu kan, nah, misalnya seperti jam dinding, kemudian ada roda, atau kemudian ada kipas angin, kemudian apa lagi ya? Kalau di jalan raya itu ada pelang yang dilarang parkir, dilarang belok kiri, itu semua bentuknya adalah lingkaran. Oke, apa itu definisi lingkaran? Nah, definisi dari lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang dinamakan titik pusat. Lingkaran juga dapat diartikan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yakni bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada dalam lingkaran? Nah, Kak Ahmad ilustrasikan di sini. Kak Ahmad punya roda sepeda. Nah, untuk unsur-unsur yang pertama, di roda sepeda ini itu kan memiliki titik poros yang ada di tengah lingkaran. Nah, titik poros ini dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Lanjut pada unsur-unsur lingkaran yang kedua. Pada roda sepeda di gambar ini mempunyai ruji di sekelilingnya. Nah, ruji-ruji ini, nah, yang Kak Ahmad tandai ini itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, apa itu jari-jari lingkaran?
jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik tepi lingkaran ke titik pusat. Nah, misalkan Kak Ahmad, misalkan titik pusatnya itu O, kemudian titik tepi lingkarannya P. Jadi jari-jari lingkaran ini namanya jari-jari OP. Oke, kita lanjut unsur-unsur lingkaran yang ketiga. Nah, pada roda sepeda yang digambarkan Kak Ahmad ini, Kak Ahmad punya garis. Nah, jadi Kak Ahmad tarik jeruji yang atas ini diberi titik P, tarik ke bawah sampai titik pusat O, dan tarik ke bawah lagi sampai titik tepi Q. Nah, garis ini, garis PQ ini namanya adalah diameter. Nah, diameter lingkaran itu harus wajib melewati titik pusat lingkaran. Jika tidak melewati titik pusat lingkaran, maka namanya bukan diameter. Sampai sini paham adik-adik? Nah, panjang diameter sendiri itu adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, kalau panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Oke, selanjutnya unsur-unsur yang nomor 4. Unsur-unsur yang nomor 4 namanya busur. Nah, pada gambar ini Kak Ahmad punya 2 jari-jari. Jari-jari yang pertama diberi nama OP dan jari-jari yang kedua diberi nama OQ. Nah, titik antara P dan Q ini, garis melengkungnya lingkaran ini namanya adalah busur. Oke, kita lanjut unsur-unsur lingkaran yang kelima. Kalau tadi unsur-unsurnya namanya busur, sekarang tali busur. Nah, apa itu tali busur? Nah, tali busur itu, kalau tadi busur itu yang melengkungnya, sekarang tali busur itu jika dari titik P, jari-jari yang pertama, kemudian ke jari-jari yang Q, ini ditarik garis lurus. Nah, itulah yang namanya tali busur. Nah, tali busur itu ada yang terpanjang. Nah, apa itu namanya? Tali busur yang terpanjang itu namanya adalah diameter lingkaran. Jadi tali busur yang terpanjang itu juga bisa dinamakan diameter lingkaran. Oke, selanjutnya unsur-unsur yang keenam. Unsur yang keenam ini namanya adalah apotema. Jika dilanjutkan tadi tali busur, apotema itu garis. Jika ditarik garis dari titik pusat, ditarik garis tegak lurus ke tali busur, nah garis ini dinamakan garis apotema. Nah, sekarang kita masuk unsur-unsur lingkaran yang ke-7. Ya, tenang saja, jadi masih kurang 2 lagi. Kalau unsur-unsur yang 1 sampai 6 tadi itu menyangkut tentang garis. Nah, unsur-unsur yang ke-7 dan ke-8 adalah unsur-unsur yang menyangkut daerah. Nah, unsur-unsur yang ke-7 ini namanya adalah juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Nah, kalau misalkan diibaratkan pizza, ya potongan pizza ini dinamakan juring. Oke, bisa dipahami ya. Jadi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terakhir. Unsur-unsur dari lingkaran yang terakhir ini namanya adalah tembereng. Nah, tembereng ini adalah daerah yang ada dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, itulah tadi adik-adik, ada berapa tadi? Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Ya, diingat-ingat loh ya, harus diingat-ingat. Setelah ini Kak Ahmad akan memberikan sebuah soal benar atau salah supaya adik-adik dapat memahami unsur-unsur lingkaran ini dengan mantap. Nah, oke, silahkan ya adik-adik bisa
dikerjakan. Nah, disiapkan buku tulisnya, disalin, kemudian dikerjakan. Nah, ini Kak Ahmad beri 7 soal pernyataan. Nanti adik-adik bisa isi yang mana yang benar, yang mana yang salah di antara 7 soal ini. Nah, silahkan ditulis kemudian dikerjakan. Kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan. Selanjutnya setelah mengerjakan ini, Kak Ahmad akan berikan soal terkait unsur-unsur lingkaran. Oke adik-adik, sekarang ganti soal ya. Sekarang Kak Ahmad berikan soal untuk menentukan unsur-unsur yang ada di lingkaran. Ada 8 unsur-unsur. Nanti adik-adik bisa tentukan titik pusat, misalnya apa nama titik pusatnya dalam gambar dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai bukunya bisa dikumpulkan, dikoreksi sama Kak Ahmad. Bagaimana adik-adik dalam mengerjakan soalnya? Tidak ada kesulitan kan? Gimana? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Nah, kalau sudah silahkan dikumpulkan dan dikoreksi sama Kak Ahmad. Oke, tak terasa sudah di penghujung video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adik-adik dapat paham dan dapat mengerti tentang unsur-unsur yang ada dalam lingkarannya. Semoga tidak membingungkan adik-adik lagi ya. Pesan Kak Ahmad, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun online atau meskipun offline, tetap semangat. Oke, Kak Ahmad akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Kak Ahmad ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.